Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus terang dunia, kami berterima kasih padamu karena Engkau telah menerangi hidup kami melalui firman-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan kuduskanlah kami dengan Roh-Mu. Bimbing dan kuatkanlah kami agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran-Mu dan supaya iman kami tetap teguh selama hidup kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti titah tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita sama-sama berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin.
dalam kerendahan hati, mari kita mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami orang-orang berdosa dan yang hina ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku bahwa kami lahir di dalam dosa dan hati kami tidak memiliki iman yang teguh kepadamu. Kami sering menyimpang dari jalan kebenaran-Mu dan melanggar perintah-Mu. Ya Tuhan, Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kasihanilah kami. Dan janganlah mengingat segala pelanggaran serta dosa-dosa pada masa muda kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan, penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita membaca Nats Epistel di pada sore hari ini, tertulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-107, diawali dengan ayat yang ke-17 dan berakhir di ayatnya yang ke-22. Kita akan membacakan secara responsoria dan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-22 kita membacakannya secara bersama-sama.
Ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya menyertai engkau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Berfirmanlah engkau ya Allah kami, sebab jemaatmu yang kau pilihkan dalam ibadah minggu sore ini di HKI Damai Bandung
telah memuji dan muliakan Engkau dan telah datang, maka penuhkanlah sukacita mereka. Kuasai juga mereka melalui firman-Mu. Maka berkata-katalah ya Allah, jemaat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, pada kebaktian minggu sore atau pada minggu letare minggu ini, terambil dari kitab Yohanes pasal yang ketiga, dimulai ayat yang ke-22, diakhiri ayat yang ke-30. Yohanes 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-30, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Beginilah firman-Nya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabbi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian bacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itulah tema di minggu ini. Maka kemudian nama minggu, karena setiap minggu itu ada nama-namanya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam setiap permingguan atau ibadah-ibadah minggu itu adalah mengikuti pelayanan atau karya penyelamatan Yesus Kristus sampai mulai dari lahir, mati, bangkit dan selanjutnya. Jadi minggu ini adalah minggu dinamai dengan minggu letare, yang artinya bersukacitalah. Namun dalam persukacitaan ini ada epistel yang menceritakan bagaimana bangsa Israel itu penuh kesesakan, penuh sakit penyakit, saking beratnya sakit penyakit atau sukarnya tantangan hidup di dalam hidupnya atau yang harus mereka jalani, sampai mereka melihat pintu gerbang kematian.
Saking susahnya hidupnya, saking beratnya tantangan hidup, saking beratnya kehidupan dialami mereka. Apalagi mereka sangat mungkin banyak tantangan karena mereka orang yang masih baru akan dikembangkan oleh Allah pada masa itu. Namun ada penghiburan di tengah-tengah sakit penyakit dan tantangan hidup yang begitu berat, yaitu ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkannya. Sedikit bahwa penyelamatan Tuhan itu bukan ujuk-ujuk datang. Kalau kita berdoa, ini makanya selalu saya ingatkan bahwa boleh berdoa di rumah. Boleh baca firman di rumah, ya. Tapi saya katakan bahwa ada 3 firman. Yang pertama adalah firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Kemudian firman yang kedua adalah firman yang diberitakan, yaitu khotbah. Yang ketiga adalah firman yang menjadi daging, Yohanes 1 ayat 1, yaitu Yesus Kristus. Maka ketiga firman ini ketika penuh dalam hidup kita, maka kemudian kesembuhan itu ada. Kita lihat itu dalam Mazmur 107 ayat 20. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, dalam kesesakan mereka, dalam tantangan hidup mereka, sakit penyakit mereka, saking beratnya segala sesuatu yang ada mereka yang ditimpa atau tertimpa dalam kehidupan mereka, mereka sampai lihat pintu gerbang maut dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan lihat apa yang terjadi. Tuhan menjawab, tapi apa yang dikasih? Bukan kesembuhan dulu, bukan keselamatan dulu, tapi firman-Nya. Itu mengapa sering saya ingatkan bahwa memang bisa kau berdoa di rumahmu, bisa kau baca firman Alkitab di rumahmu, tapi khotbah nggak mungkin kau khotbah sendiri. Harus kau dengar. Artinya, ketika kita membacakan firman atau membaca firman, maka kemudian kita harus dengar firman. Harus ada kerelaan untuk itu. Sehingga firman yang menjadi daging bisa kita benar-benar rasakan di samping kita, yaitu Yesus Kristus. Karena itu perlu ikuti kebaktian pertangyangan, perlu ikuti kebaktian-kebaktian yang lain, perlu ikutin apalagi kebaktian-kebaktian minggu. Karena ini diperintahkan Tuhan. Sekali lagi itu menjawab, ternyata ada sesuatu yang terselubung dalam kebaktian minggu, yaitu penyelamatan atas engkau. Amin. Hari ini engkau yang datang sebenarnya tidak suatu kebetulan. Engkau sedang ingin diselamatkan Tuhan. Karena ada mungkin beberapa atau tidak, karena tidak banyak mungkin. Ada beberapa hari ini sebenarnya Tuhan saking sayangnya pada dia, dipaksa dia datang hari ini. Walaupun sebenarnya dia tidak ada rencana untuk datang hari ini beribadah minggu. Tapi Tuhan melihat ada pelencengan pemahaman dalam hidupnya, ada pelencengan pemikiran sehingga menimbulkan pelencengan tingkah laku dan kesimpulan dalam menjalani kehidupannya. Sehingga Tuhan lihat, ini kalau dibiarkan terus tanpa firman Tuhan yang menaungi hati dan pikirannya, maka masa depannya akan suram. Ternyata ibadah minggu bisa memperbaiki masa depan kita. Apakah itu cocokologi? Bukan. Tapi itu adalah misi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa 3 firman. Kita tidak mungkin mendengarkan khotbah, kita yang khotbah dari cermin, enggak mungkin. Firman itu ada 3. Kita baca di rumah, kita berdoa, tapi kita harus mendengar. Itu makanya dalam kitab Ibrani dikatakan, jangan pernah kamu menolak ibadah-ibadah. Unang padaudo dirim senhadaulaton. Jangan jauhkan hidupmu dari kebaktian-kebaktian atau ibadah-ibadah. Saudara yang terkasih, ternyata engkau datang atau kita datang, Tuhan ingin menyembuhkan hatimu. Tuhan ingin menyembuhkan pikiranmu. Iya Amang Pandita, saya enggak ada pikiran saya yang susah kok. Saya enggak ada kok pikiran saya yang sulit kok. Sehingga saya harus kayak terbeban, nyantai kok. Itu masalahnya. Nyantaimu itu yang lagi masalah. Di masa mudanya enggak boleh santai. Retired, ketika kita sudah pensiun baru santai. Masa muda kok santai-santai. Itu masalah. Itu yang mau diguncang Tuhan dari hidup kita. Apalagi orang-orang muda, nyantai. Tiba-tiba waktu mau nikah, nggak jadi nyantai lagi. Maksa terus. Misalnya, apalagi kasih nama ini buru nuang dalam tibu. Ya. Pacarnya itu kan, di kawan-kawannya ya, mungkin ada di sini yang pacaran kan. Tuh, ada mungkin yang berapa di sini harus menunda 3-4 tahun lagi pacaran karena harga sinamo nggak bisa diturunkan si matua. Karena apa? 10 tahun yang lalu nyantai. Jumpa mau nikah. Sinamo nggak kurang, malah makin naik. Harga gedung nggak kurang, nyantai. Nggak nikah-nikah lah.
Nah itu pikiran, ternyata orang sakit di hadapan Tuhan menurut kami ya. Setelah kita baca-baca itu, ternyata bukan itu. Bukan masalah harus dokter, bukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata penyakit juga bukan soal ke dokter umum atau sebagainya. Makanya sekarang juga cukup laku ya, dokter psikologi. Badannya bagus, pikirannya bagus, jiwanya yang hancur. Ya enggak? Banyak itu. Makanya dokter psikologi juga bisa banyak menyembuhkan. Karena pikiran atau jiwanya yang hancur itu membuat banyak penyakit yang mudah menyerang dia. Firman Tuhan bisa menyelamatkan kita. Itu misi yang luar biasa dalam peribadatan minggu. Jadi ibadah-ibadah minggu itu memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bagi siapapun yang percaya atas ini, maka engkau akan menerimanya dan terjadilah seperti apa yang kau imani. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian juga ketika firman itu sampai kepada Yohanes Pembaptis, dia mengetahui bahwa ternyata kehidupan di dunia ini tidak lebih penting daripada kehidupan setelahnya. Sebagaimana disampaikan, dijelaskan oleh ayat sebelum turpuk kita atau nats khotbah kita. Ada percakapan sebelum kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ada percakapan dengan Nikodemus, yaitu tentang Yesus. Yesus dengan Nikodemus tentang kehidupan baru. Ternyata ada kehidupan luar biasa. Ada hal penting dalam kehidupan ini yang harus kita cari selain cita dan cinta kita. Cinta dan cita-cita kita. Ternyata ada kehidupan lain yang harus kita cari, yaitu apa? Kehidupan baru yang harus didapat dengan lahir baru, dengan roh. Kemudian dilanjutkan tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Apa yang disampaikan itu? Kesaksiannya adalah Yohanes Pembaptis bukan Mesias. Dan Yesuslah Mesias. Itu sederhananya. Kita bisa panjang lebarkan tentang itu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan sedikit ngasih tahu karena kita pandangannya Protestan, maka ini juga cukup kontekstual. Saya jelaskan tentang baptisan, ya. Baptisan Yohanes, karena ada beberapa orang, beberapa tempat memakai baptisan model Yohanes Pembaptis untuk melaksanakan baptisan di tempatnya. Bagi kita Lutheran, kita nggak menyalahkan. Sekali lagi perlu digarisbawahi. Kita bukan menyalahkan, tetapi kita harus menegaskan kepada saudaraku yang sudah berdiri di atas pemahaman Protestan atau Lutheranisme. Di dia pakmu madege sima junjung baringimu, manang di sima langit dijunjung. Kalau kita Lutheran jangan kayak yang lain-lain. Kalau kita Protestan jangan kayak yang lain-lain. Itu yang disebut dengan integritas. Karena itu bagi yang sudah memang hakai ya, jiwanya hakai, pemahamannya hakai. Jangan badannya dihakai, maaf misalnya otaknya GBI, hatinya HKBP. Ujungnya Tuhan nggak tahu nempatkan dia di surga di mana gitu. Tempat perkumpulan orang-orang hakai kah, HKBP atau GBI. Mudah-mudahan di sini enggak ya. Amin. Semuanya memang orang badannya hakai, pikirannya hakai, hatinya hakai. Amin. Enggak amin semua, berarti ada yang macam-macam di sini. Maksudnya begini saudara, tidak salah gereja-gereja yang lain, tapi punya integritas dalam hidup. Ketika engkau tidak punya integritas dalam imanmu, bagaimana kau berintegritas dalam tubuhmu? Itu integritas namanya. Hakai mana ada enaknya. Lebih enak gereja lain. Kan kamu yang membuat. Kalau kita hakai, maka kita yang perbaiki, bukan jadi marungut-ungut dihakai. Orang sana juga marungut-ungut, percayalah. Hakai enak ya. Orang lain juga marungut-ungut, hakai enak lah ya. Orang hakai juga misalnya ada yang marungut-ungut. Artinya ada integritas, itu yang kita katakan. Nah, kembali soal tadi baptisan, saya katakan kontekstual. Karena ini soal Yohanes Pembaptis. Kita bukan menyalahkan. Tetapi kenapa Lutheranisme sebagai apa yang kita anut, yaitu dan juga kita Protestan, karena Katolik, kemudian lahir Protestanisme hampir bersama dengan Calvinisme. Kemudian bahkan 300 tahun kemudian atau 20 atau 30 tahun kemudian atau 700 tahun kemudian, 200-300 tahun kemudian baru ada revival atau karismatik dan Pentakosta.
kebangkitan, kebangunan rohani. Nah itu bedanya, ada ratusan tahun bedanya. Pemahaman yang kita pegang sebelum lahir baru, pemahaman baru. Nah apa pemahaman tentang baptisan itu adalah, yang pertama adalah baptisan Yohanes bukan baptisan kekristenan. Nah ini juga enak nih kalau kita perhatikan, bahwa Yesus juga membaptis pada saat itu. Ya, Yesus membaptis. Dan dia juga membaptis, Yohanes membaptis. Artinya, ternyata baptisan-baptisan itu berbeda dengan baptisan yang kita lakukan sekarang. Konsep pemahaman baptisan pada masa itu adalah inaugurasi. Jadi misalnya ini contoh nih, ada kelompokku. Misalnya Amang Silalai juga punya kelompok. Makanya Amang ini kalau bangun kelompok, dia boleh mendidih, membaptis, itu adalah inaugurasi. Supaya Amang ini meyakinkan bahwa ini mau jadi anggota. Maka caranya adalah dengan menginaugurasikan yang mengikut dia, memang betul-betul mau mengikut dia atau tidak, dengan cara mencelupkannya. Jadi agak dibedakan konteksnya. Kemudian Yohanes juga kalau mau dengar mengikuti saya, dibaptiskan. Jadi ada pengikut Yohanes, ada pengikut Yesus, tapi bukan Kristen. Karena itu adalah tanda. Sebagaimana dulu ketika saya kuliah di STT Abdi Sabda, ada murid baru, dia mau masuk PMT HKI dalam sekolah itu, atau Persekutuan Mahasiswa Teologi asal HKI. Nah, setelah mereka peluncuh lah namanya itu, peluncuh. Kemudian pada akhirnya untuk diterima mahasiswa baru ini menjadi masuk organisasi PMT HKI, mereka itu kami mandikan di sungai, di satu sungai. Dan itu bukan pembaptisan, tapi ya karena bahasa aslinya tulisan baptiso, maka sebenarnya itu adalah memandikan atau menenggelamkan, yang nggak mungkin dibikin. Sebenarnya tulisannya lebih enak di sini adalah, sesudah itu Yesus pergi dan dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan menenggelamkan anggota-anggotanya. Maksudnya mencelupkan anggota-anggotanya. Cuman membaptis karena itu asal kata daripada menenggelamkan atau memercikkan air. Kemudian sejak kapan pembaptisan kekristenan itu ada? Matius 28 ayat 19, amanat agung. Nah di situ dikatakan, maka baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan apa? Roh Kudus. Apakah Yesus membaptis dalam nama yang tiga ini? Tentu tidak. Sekali lagi, baptisan kekristenan itu ada karena perintah Yesus. Dan Yesus membaptis pada konteks ini bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudusnya belum turun. Anaknya belum jadi, tanda kutip. Kapan anak itu tanda kutip jadi? Adalah ketika dia disalibkan. Yesus belum menjadi anak Allah sebelum dia, tanda kutip, menjadi penyelamat, sebelum dia mati dan bangkit bagi dunia. Maka kemudian baptisan Yesus di sini adalah bukan baptisan kekristenan. Baptisan kekristenan adalah baptisan yang atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka konteks baptisan-baptisan Yohanes, baptisan kalau ada pun dapat di luar baptisan-baptisan ini, maka berbeda dengan Matius 28 ayat 19. Beda. Yesus juga membaptis benar, tapi bukan dengan konteks mengkristenkan. Karena Yesus belum membuat keselamatan, masih mencoba atau masih menjalani menuju penyelamatan, karena dia belum disalibkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah konteks baptisan itu. Maka apapun itu yang dilakukan Yohanes, mau mencelup, mau menjungkir balikkan pada saat itu jelas berbeda dengan baptisan yang kita lakukan. Jangan digabungin. Ya, jangan mendasarkan baptisan kekristenan, apalagi Lutheran dia namanya, apalagi Protestan dia namanya, apalagi orang Kristen namanya, apalagi orang HKI. Gabung-gabungi baptisan Yohanes dengan baptisan yang kita lakukan hari ini, itu udah nggak nyambung, jauh. Ya lebih bagus kita melakukan seperti baptisan Yesus, ya, karena Yesus juga membaptis. Nggak nyambung, karena itu makanya baptisan kita adalah baptisan yang kita imani dan kita lakukan sekarang, dan nggak ada hubungannya dengan cara atau bentuk yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Saudara yang terkasih, Yohanes cukup terkenal. Tema khotbah ini ada yang paling penting. Ini bukan soal merendahkan hati kepada sesamamu, mengalah dengan sesamamu, tapi mengalahlah kalau Tuhan sudah perintahkan.
Itu dia. Ini bukan soal mengalah dengan sesama kita. Artinya itu bukan ke situ. Itu nomor 2 yang bukan itu yang utama. Tapi isi khotbah ini, Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Agar ini tidak dipakaikan oleh orang-orang jahat kepada orang-orang yang percaya. Ya kalian harus ngalah lah, kalian kan Kristen. Ya kalian harus ngalah lah. Ya masa padita songon indang bui mangalo. Misalnya. Ini akan dipakaikan senjata untuk memijak-mijak misalnya. Untuk membuat kita kalah atau tidak ada perlawanan tanda kutip. Walaupun kita disiksa. Itu bukan itu konteks pertamanya. Tapi ketika Tuhan menyuruh datang, ketika Tuhan menyuruh mengalah, di sini dia konteksnya. Karena dia tahu murid-muridnya, seandainya bukan Yesus yang melakukan pembaptisan itu, dia akan negur atau mempertanyakan baptisan yang dilakukan oleh orang itu. Tapi ketika murid-murid itu melapor bahwa ada seorang yang katanya, yang waktu itu Yohanes dongami nama katai tikini na di balik ni atau seberang ni Sungai Jordan ni, na dia tidak kokoi berdiri di tongi mana. Bu Yesus doa lo nang boi. Artinya gini saudara yang terkasih, boleh kita hebat di luar-luar, tapi kalau kita di sini di gereja ini, tunduklah, hormatlah kepada Tuhan. Amin. Boleh kita kata orang seluruh dunia kita paling pintar di dunia ini, paling kuat di dunia ini, tapi ketika memijak, bahkan memulai dari halaman gereja Kaidame, apalagi sampai ke sini, kita harus dengar rendah hati. Amin. Boleh kata orang kita memiliki dunia ini, katanya sebandung raya, siapa yang gak kenal saya. Tapi ketika memijak rumah Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Amin. Maka ketika menghadap Tuhan atau berhadapan dengan Tuhan, disinilah kita harus membuat diri kita tetap menjadi kecil dan Tuhan besar, termulia. Maka kemudian juga ada pelajaran kedua yang tersirat dari murid-muridnya. Diajari oleh Yohanes juga, jangan biasakan memperbandingkan apa yang dilakukan orang lain kepada kita atau tentang kita. Biasakan fokus dengan apa yang kau kerjakan. Nang peibain songoni, ya urusanna. Ya kalau memang contoh gini, kita kadang-kadang iri ya. Ini juga pelajaran penting, bukan soal irinya kadang-kadang nggak nyambung, nggak introspeksi diri, begitu. Kenapa ya orang-orang lebih suka dengan orang sana? Kenapa nggak aku? Padahal kan aku yang paling capek. Kenapa orang yang lebih muji orang sana? Karena mungkin kita yang merasa lebih baik, padahal ada yang lebih baik dari kita. Karena itu kita diajak untuk membuka hati dan pikiran kita lebih jernih, memahami kita dengan segala kelemahan. Jangan lihat kita dengan segala kelebihan, supaya kita menjalani hidup ini dengan ringan, bukan dengan berat hati. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan, kita tahu diri. Itu yang pertama. Sehingga kita jangan seperti murid Yohanes, iri hati ketika banyak orang yang dulunya mengikuti Yohanes kemudian kembali mengikuti Yesus Kristus. Seharusnya bukan iri hati kalau terjadi begitu. Perbaikan diri. Kalau kita menurun, jangan mencemooh, jangan menggerutu, jangan nyala-nyalain yang lain. Kalau kita lagi downtrend misalnya, atau lagi bawah gitulah, usaha dan sebagainya, ya banyak hal yang terjadi, bukan dari orang lain, tapi dari kita mungkin gak berubah. Ya kita mungkin paham apa yang terjadi dengan Nokia ya. Apa yang terjadi dengan Nokia, itu juga dipilimin dan sebagainya. Nokia itu apa? Merasa lebih hebat, sehingga orang lain gak akan mungkin menyainginya. Maka kemudian keluar Android. Dia nggak peduli itu. Mana mungkin bisa dilawan. Apa yang terjadi dengan Nokia yang sombong ini, yang merasa tidak mungkin dikalahkan. Puji Tuhan, hancur ya. Android merajalela sekarang. Nokia coba bangkit dari kuburnya dengan produk-produk barunya, tidak bisa lagi. Karena bukan itu dinilai. Tapi bagaimana setiap kita atau perusahaan memahami dirinya sendiri, baru kemudian mampu bersaing dengan yang lain. Itu pelajaran kedua. Dengan cara itulah kita bisa makin besar dari orang lain. Kitalah memahami kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi.
firman. Berkatilah kal dalam hatiku, lakukanlah imanku, Yesus juru selamatku, yang memberi firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujian terimalah. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami buat firman-Mu. Biarlah sukacita kami ketika nama-Mu semakin termulia. Meskipun melalui itu banyak pengorbanan yang harus kami lalui untuk kemuliaan nama-Mu. Namun kami percaya Bapa, Engkau juga mampu mengangkat setiap kami Tuhan, bahkan melepaskan setiap kami dari segala tantangan, bahkan dari segala penyakit, sehingga kami bisa berjalan terus menikmati keindahan-keindahan dan kebaikan-kebaikan menjalani hidup di dunia ini. Jika itu bersama-Mu, maka Bapa, izinkanlah kami Tuhan untuk Kau gandeng, Kau tuntun dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga apapun yang kami jalani dan kami putuskan dalam kehidupan kami, maka itu menuju sebuah keberhasilan. Dan biarlah saat keberhasilan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami. Terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga,
Allah yang kami kenal dan kami sembah Engkau di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk anugerah, penyertaan, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk datang ke rumah ibadah-Mu yang kudus ini, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami telah naikkan lagu, doa dan pujian kami. Kiranya Engkau terimalah itu sebagai persembahan kami yang kudus di hadapan-Mu. Dan kami boleh bersuka cita karena firman-Mu telah ditaburkan kepada kami. Engkau jadikan Tuhan firman itu sebagai dasar kami untuk melangkahkan kaki kami, untuk beraktivitas menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Engkau tambahkan sukacita Tuhan, Engkau berikan hikmat, agar hamba-Mu tersebut boleh lagi lebih dahsyat lagi di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Terlebih Engkau telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada hamba-Mu itu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati anak yang Tuhan berikan, terlebih lagi ibu dan orang tuanya, sehingga mereka boleh Tuhan di dalam sukacita membimbing, membina anak-anak yang Tuhan titipkan kepada hamba-Mu. Sebelum kami sampaikan doa permohonan kami kepada Tuhan, terlebih dahulu hapuskan dosa dan perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja, agar doa permohonan kami boleh sampai kepada Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu yang tidak dapat meluangkan waktunya datang ke rumah ibadah-Mu memuji memuliakan Engkau. Kalaupun mereka di dalam kesibukan aktivitasnya atau halangan Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati mereka. Kami juga berdoa apabila ada jemaat-Mu yang berbeban berat karena ekonomi ataupun keluarga, kiranya Engkau juga yang memberkatinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, Engkau yang sembuhkan. Secara khusus kami bawa di dalam doa kami keluarga Jega Sinaga Boru Butar-Butar yang pada saat ini masih diopname di rumah sakit, keluarga Nababan Boru Tampu Bolon dalam pemulihan, keluarga Jesinaga Boru Hutasoit dalam pemulihan. Demikian juga apabila jemaat-Mu ada yang sakit atau dalam pemulihan yang tidak dituliskan namanya di warta jemaat ini, kami berdoa Tuhan di dalam segala kerendahan hati meminta kepada Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk memberkati jemaat-Mu yang sakit, memberkati dokter, memberkati makanan minuman, terlebih obat yang dikonsumsi, sehingga mereka di hari-hari yang akan datang boleh sembuh, pulih dari penyakitnya, dan mereka boleh datang ke rumah ibadah-Mu memuji memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan pelayanan di gereja-Mu 1 minggu ini, sermon parhalado, pembinaan calon sintua, sermon guru sekolah minggu, penelahan Alkitab di setiap lembaga. Kiranya Engkau yang memberkati, terlebih hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk memberitakan kebenaran firman di tengah-tengah jemaat melalui lembaga. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan. Biarlah melalui hikmat pengetahuan tersebut dapat diwujud nyatakan kepada jemaat-Mu melalui lembaga, sehingga itu menambah pengetahuan, terlebih meneguhkan iman percaya kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia pelaksana penggalangan dana mobil dinas. Beberapa hari yang lalu Tuhan telah ada kesepakatan melalui panitia, terlebih seluruh sintua sektor
untuk penggalangan dana pembelian mobil Tuhan melalui para sintua sektor, mengutarakan kepada jemaat-jemaat yang ada di sektor. Kiranya Engkau yang memberkati setiap jemaatmu, melalui itu mereka mau terketuk hatinya Tuhan untuk memberikan sebagian berkat yang telah ditentukan para panitia untuk menunjang pelayanan mobil dinas yang dipergunakan hamba-Mu Pendeta Resort Bandung. Kami juga berdoa untuk jemaat baru, keluarga Jepta Henry Sitanggang, Boru Huta Barat dengan 1 orang anak. Engkau telah memberkati mereka Tuhan, dan terlebih telah terdaftar menjadi jemaat baru di Jemaat-Mu HKI Damai Bandung. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau jadikan jemaat-Mu ini jemaat yang rajin datang memuji memuliakan Engkau ke rumah ibadah-Mu yang kudus. Dan Engkau berkati segala aktivitasnya. Biarlah melalui berkat yang dia terima Tuhan, dia bersuka hati untuk memberikan sebagian berkat, terlebih jiwanya untuk datang ke rumah ibadah-Mu memuji memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk konven pendeta. Pada sore hari ini telah berangkat pendeta Resort, Pendeta Rio Ependina Baban Tuhan telah berangkat menuju Sibolga untuk menghadiri rapat pendeta yang telah diadakan pucuk pimpinan. Kiranya kami berdoa Engkau yang menyertai di perjalanan, baik berangkat dari darat maupun dari udara. Dan Engkau memberkati seluruh pendeta yang menghadiri rapat konven tersebut, sehingga apapun yang menjadi hasil keputusan yang menjadi dibawakan kepada jemaat di setiap gereja itu dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertanyaan sektor hari Jumat ini di sektor 1, 2, 4, dan 6. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati para hamba-Mu yang diutus untuk memberitakan kebenaran firman, terlebih lagi jemaat yang ada di sektor 1, 2, 4, dan 6. Sehingga mereka mau meluangkan waktunya untuk datang bergabung memuji memuliakan Engkau, mengikuti ibadah pertanyaan tersebut. Sehingga melalui itu Tuhan program dari gereja-Mu boleh terlaksana, terlebih jemaat Tuhan yang mengikuti dapat diteguhkan iman percayanya dengan menerima firman yang ditelankan hamba-hamba Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka karena Engkau telah memanggil orang tuanya beberapa bulan yang lewat, keluarga Sidabutar Borumanik. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan, karena kami tahu Engkaulah penghibur sejati. Engkau hiburkan seluruh keluarga yang ditinggalkan sehingga mereka dapat terhibur. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus kami jemaat, anak-anak orang tua yang datang meluangkan waktu ke rumah ibadah-Mu yang kudus ini memuji memuliakan Engkau. Engkau tambahkan sukacita melalui memberkati pekerjaan kami, pekerjaan anak-anak kami, sehingga di minggu-minggu yang datang kami lebih bersuka cita lagi meluangkan waktu kami datang beribadah untuk memuji memuliakan Engkau, karena itulah yang Tuhan harapkan daripada kami setiap jemaat. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sekolah, yang kuliah. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepintaran kepada anak-anak kami, sehingga melalui itu mereka dapat mengikuti mata pelajaran, sehingga di dalam waktu yang ditentukan mereka dapat menyelesaikan segala perkuliahannya. Dan Engkau berkati seluruhnya Tuhan, anak-anak kami tersebut Kau jadikan anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau menuruti perintah dari orang tuanya, sehingga mereka juga Tuhan mendapat cita-citanya.
Kami juga berdoa Tuhan, untuk beberapa hari lagi Tuhan, saudara-saudara kami umat non-muslim mengadakan ibadah puasa. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, terlebih kami umat yang Kristiani ini. Engkau berikan hati yang mau menghargai mereka mengikuti ibadah puasa, sehingga melalui itu dapat terjalin di antaranya kerukunan beragama di antara umat muslim dan umat Kristen. Tuhan, masih banyak lagi permintaan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi Engkau yang Maha Tahu, dan Engkau sempurnakanlah doa kami ini. Dan kami sebentar mau pulang ke rumah kami, kiranya Engkau yang menyertai kami di perjalanan dengan kendaraan yang kami pakai. Inilah kami Tuhan dan doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan. Kita akhiri ibadah minggu sore dan kita persembahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tundukkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.